Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya di kelas online yang ketiga. Di kelas ini pada hari ini kita akan belajar pernyataan positif, negatif, dan beberapa kalimat tanya. Nah, oleh karena itu mari kita simak buku di depan saya. Nah, di depan ini, di atas yang kalian lihat ini saya ulangi lagi yang kemarin, keluarga vokal dalam bahasa Turki. Keluarga satu itu A, E, U, dan O biasa. Nah, keluarga dua E, I, U, E. Nah, jadi itu atas bawah juga lawan kata. A itu lawan katanya E lawan katanya I, U lawan katanya U, O lawan katanya Nah, itu pasti. Jadi nggak mungkin keluarga satu dan keluarga dua itu bercampur. Maksudnya bercampur itu ketika ada kata, suatu kata yang akhirnya, vokal terakhirnya, vokal yang ada di paling akhir, baik sebelum akhir atau akhir, itu berakhiran dengan vokal dari kelompok satu, tidak mungkin imbuhannya dari kelompok dua. Jadi harus dari satu kelompok. Itu nanti sambil dipelajari dengan contoh-contoh yang kemarin misalnya yang kalian kerjakan itu. Kalau kalian teliti, kalian lihat koreksi-koreksi teman-teman kalian akan paham insya Allah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bu, shu, dan o. Bu itu artinya ini, shu itu artinya ini, tapi bu ini yang paling dekat, shu ini yang lumayan dekat, O itu artinya itu. Nah, bu ini, shu ini yang nggak terlalu jauh, dan O itu jauh. Nah, bu jamaknya, bentuk jamaknya itu bunlar, dikasih lar. N ini imbuhan, jadi bu plus lar ditambah N, bunlar. Shu jamaknya shunlar. Jangan lupa shu-nya ini S-nya ada pancingnya bawahnya ya, bukan S biasa. Shunlar. O, onlar bentuk jamaknya. Nah, ini contoh bentuk positif. Bu kitab, artinya ini buku. Shu kitab, ini buku. O kitab, itu buku. Itu bentuk positifnya. Kalau bentuk negatifnya bagaimana? Tinggal ditambahi belakangnya deil. De yumusyake, G yang ada ininya apa? Ada tanduknya. Bu kitab deil. Nah, bacanya nggak kebaca, G-nya nggak kebaca. Shu kitab deil. O kitab deil. Itu bentuk positif, bentuk negatifnya. Positifnya bu kitab, negatifnya bu kitab deil. Nah, untuk ini sudah insya Allah sudah pada paham. Nanti silahkan diulang-ulangi. Contohnya diperbanyak, tidak cuma kitab. Alfabet yang kalian tulis itu bisa buat contoh satu-satu. Kuncinya untuk bahasa Turki itu sering nulis. Semakin banyak nulis, semakin cepat paham. Setelah itu kita loncat ke kalimat tanya. Ada beberapa kalimat tanya yang akan saya jelaskan. Pertama di sini ne. Nah, kita fokus ke yang nomor 1. Ne. Itu artinya apa? Kalimat tanya paling dasar, ne. Nah, kita tahu bu tadi artinya apa? Ini. Shu artinya ini. O itu artinya itu. Nah, bu ne artinya ini apa? Shu ne ini apa? O ne itu apa? Kalau kalimat tanya pasti ada jawabannya. Bu, nah, ketika tanya ini apa? Kalian pasti menjawab, oh ini bilgisayar. Bu bilgisayar. Bilgisayar artinya komputer. Shu ne jawabannya shu kalem. O ne o masa. Masa artinya meja. Jadi tinggal buat tanya jawab yang ringan sambil sama teman-temannya. Hei bu ne, temannya jawab oh bu. Jadi tinggal tiba-tiba tinggal tunjuk sambil pegang kamus gitu misalnya. Saya pegang bu ne gitu kan. Terus teman kalian oh ini apa ya, kitab. Bu kitab gitu. Terus bu ne bu bilgisayar gitu. Bune gitu kan, bune kalian. Ini mos apa ya? Mos itu tikus bahasa Turkinya fare. Nah, ini bu fare. Nah, itu
one, o fare. Semakin jauh itu paling gampang. Itu pertanyaan untuk buat latihan dengan kawan. Coba teman kalian ajak bertanya, bune, bu, insya Allah akan cepat paham. Yang kedua setelah ne, yaitu apa, adalah kim, yaitu siapa. Nah, pertanyaan dasar, kalau ne untuk benda, kim untuk manusia, benda berakal. Nah, nanti bune artinya ini apa, sekarang bu kim ini siapa. Shu kim ini siapa, lalu o kim ini siapa. Jawabannya bu kim, bu orange, orange. Ada e.2, lalu ada g yang ada tanduknya yang musyak g tidak terbaca, bu orange. Ini adalah pelajar. Ini siapa? Ini pelajar atau siswa. Shu kim ini siapa? Shu hoja artinya guru. Lalu o kim, oh itu siapa atau dia siapa? Karena untuk orang bukan pakai itu tapi dia. O kim, oh itu siapa? Dia siapa? Jarak jauh. O arkadash, arkadash pakai s ada pancing bawahnya artinya teman. Nah, kalau ne itu apa? Benda mati. Kim siapa? Yaitu untuk manusia. Tadi kan bentuk tunggal. Nah, sekarang bentuk jamak. Nah, bentuk jamak tinggal ditambah tadi. Nah, yang tadi bu jadi bunlar, shu shunlar, o onlar. Coba kita lihat. Bunlar ne. Jadi bune artinya ini apa? Bunlar ne. Oh, ini apa? Yang ditanyakan tapi banyak. Bunlar, kitab, lar. Nah, jadi kata bendanya ditambahi penanda jamak juga, lar atau ler. Bunlar, kitab, lar. Kenapa pakai lar? Karena vokalnya di kitab, vokal terakhirnya adalah a. Nah, a ingat, a satu kelompok dengan a. Tidak mungkin e. Imbuhannya nggak mungkin e. Karena untuk lar dan ler ini imbuhannya hanya a atau e saja. Bunlar, kitab, lar. Nah, onlar, yemek, ler. Nah, ini pakai e karena yemek. Huruf terakhirnya setelah huruf vokal terakhir e, yemek. Nah, maka imbuhannya ler juga. Bun, onlar, yemek, ler. Itu apa? Itu adalah makanan-makanan. Shunlar, kim. Nah, mereka siapa? Karena banyak jadi mereka siapa. Shunlar, cojuk, lar. Cojuk artinya anak. Lar artinya banyak. Jadi cojuk, lar, anak-anak. Onlar, kim. Loh, mereka siapa? Onlar, doktor, lar. Doktor artinya dokter, lar artinya banyak, dokter lar, para dokter. Mereka adalah para dokter. Bisa dipahami? Hari ini materinya banyak karena kalimat tanya ada 3 model kalimat tanyaan. Yang terakhir, ini penting. Ini artinya apakah? Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu hal, a. Nah, yang perlu jawaban. Kalau apakah ini perlu jawaban yang iya atau tidak. Jadi apakah ini kelas? Oh, bukan, ini bukan kelas. Oh iya, ini kelas. Nah, itu apakah? Me, mi, mu, mu. Nah, ini berubah-ubah. Kalau tadi ne itu ya selalu ne. Kalau kim selalu kim, nggak mungkin kem, kum, kom, nggak mungkin. Nah, tapi kalau mi ini berubah-ubah sesuai vokal terakhir di huruf sebelumnya, di kata sebelumnya. Me, mi, mu, mu. Nah, dengan ini penting karena dengan banyak membuat contoh dengan kalimat ini kalian akan paham kapan harus me, mi, kapan harus e, kapan i, kapan u dan i. Nah, imbuhan itu nggak mungkin nggak mungkin. O dan e nggak mungkin jadi imbuhan. Nah, contoh bu, kitab, me. Nah, susunannya begini. Bu, apakah ini buku? Nah, apakah dibaca? Jadi artinya dari belakang. Apakah ini buku? Jawabannya untuk jawaban positif menggunakan evet. V ini tidak dibaca V tapi dibacanya W. Evet. Evet. Nah, iya bu kitab. Iya
ini buku. Nah, susunannya diperhatikan. Apakah ini kitab? Ya, ini kitab. Untuk negatif higher, pakai higher. Kebalikannya awet. Higher, bu, kitab, deil. Nah, ini ada tambahan. Negatif untuk kata benda, untuk pertanyaan memi selalu diakhiri dengan deil untuk negatif. Di samping higher, belakangnya ada deil. Evet, bu. Nah, begitulah. Positif evet, negatif higher. Lalu di belakangnya ada deil. Bu kitab mah, apakah ini kitab? Ya, ini kitab. Tidak, ini bukan kitab. Lalu yang model jamak. Onlar, orangiler, mi. Nah, kenapa ini me pakai e? Karena ini huruf sebelumnya, vokal sebelumnya a. A sekeluarga dengan e, sekeluarga dengan a. Nah, jadi ketika vokal terakhir sebelum kata tanya ini a, maka untuk me imbuhannya selalu e. Ketika vokal terakhir sebelum tanya ini u, maka imbuhannya u. Ketika vokal terakhir ini i, maka imbuhannya i. Ketika vokal terakhir ini o, maka imbuhannya u. Maka o itu imbuhannya u. Kalau a imbuhannya e. Nah, ketika vokal terakhir ini e.2 atau u.2, maka imbuhannya mu. Yang kedua, onlar, orangiler. Nah, karena onlar jamak, maka kata bendanya dikasih tanda jamak juga. Kenapa pakai e? Karena ini i. Apakah mereka? Apakah ini pakai mi? Karena ini e. Apakah mereka? Para murid, para siswa, evet, mereka, para siswa. Higher, mereka, bukan, nah deil ini bukan para siswa. Pertanyaan ketiga, bunlar, apakah ini? Nah, apakah ini? Mi, karena ini e. Apakah ini setrikaan? Utu, ler. Utu itu setrika, ler itu banyak setrika. Evet, bunlar, utuler. Higher, bunlar, utuler, deil. Nah, bisa dipahami insya Allah. Setelah ini saya